Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Selamat datang pada presentasi video mengenai pemaparan pencemaran lahan di Desa Moat, Kecamatan Moat, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Pelaksanaan praktikum didasarkan pada modul yang digunakan dalam mata kuliah pencemaran lahan. Praktikum kita akan melakukan 3 kegiatan. Yang dimana kegiatan pertama, pengukuran pH tanah. Pakai alat yang mana? Oke, berarti udah ngerti kan? Ambil tanah sedalam 15 cm dan ukur pH menggunakan pH meter tanah. Jadi tidak bisa tanah yang di atas begini, tapi 15 cm ke dalam. Terus catat hasil pada lembar observasi. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu pengukuran kualitas air di sekitar lahan. Jadi nantinya kita mau ambil sampel air yang di danau ini. Ambil air dari parit atau sumur dangkal atau sungai. Pelaksanaan praktikum ini memiliki 2 tujuan utama, yaitu 1. Tujuan umum, 2. Tujuan khusus. Pada tujuan umum praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis indikasi pencemaran lahan berdasarkan parameter fisik, kimia, dan biotik, bioindikator vegetasi, dengan menggunakan metode serta alat ukur yang relevan. Sedangkan secara khusus, praktikum ini bertujuan untuk mengukur pH tanah sebagai indikator tingkat keasaman dan kualitas lahan, menganalisis kualitas air tanah maupun air permukaan untuk menilai kondisi lingkungan dan potensi pencemaran, mengidentifikasi vegetasi di sekitar lahan sebagai bioindikator kesuburan atau pencemaran lahan, menghubungkan hasil pengukuran kimia tanah dengan komposisi alami di lokasi guna memperoleh gambaran integratif mengenai kondisi ekosistem. Pencemaran lahan adalah masuknya zat asing ke dalam tanah yang mengubah sifat fisik, kimia, atau biologisnya sehingga menurunkan produktivitas dan keseimbangan ekologi. Praktikum dilakukan dengan mengukur pH, konduktivitas listrik, EC, total padatan terlarut, TDS, salinitas, dan suhu, serta menggunakan bioindikator vegetasi untuk menilai kesuburan dan tingkat pencemaran berdasarkan jenis tumbuhan dominan. Alat dan bahan yang digunakan selama kegiatan praktikum meliputi pH meter tanah, digunakan untuk menentukan tingkat keasaman tanah. Multitester 5-in-1, mengukur TDS, EC, salinitas, suhu, dan pH air, diterapkan untuk menilai kualitas air tanah maupun air permukaan. Botol sampel atau gelas ukur, digunakan untuk pengambilan sampel air. Sekop kecil, digunakan untuk pengambilan sampel tanah. Label dan kantong sampel, disiapkan untuk penyimpanan serta identifikasi sampel yang dikoleksi. Buku catatan lapangan, ditujukan untuk pencatatan hasil pengukuran. Kamera atau telepon genggam, digunakan untuk dokumentasi kondisi lokasi dan vegetasi. Larutan Aquades, digunakan untuk pembersihan instrumen pengukuran. Prosedur praktikum dilaksanakan dalam 3 tahap utama, yaitu pengukuran pH tanah, pengukuran kualitas air, serta identifikasi bioindikator vegetasi terhadap pH tanah. Tahap 1 pengukuran pH tanah. Pemilihan titik sampel, sebanyak 3-5 titik pengambilan sampel ditentukan pada lokasi yang berbeda untuk memperoleh representasi kondisi tanah. Pengambilan sampel tanah diambil pada kedalaman kurang lebih 15 cm, kemudian dilakukan pengukuran pH menggunakan pH meter tanah. Pencatatan hasil, nilai pH yang diperoleh dicatat secara sistematis pada lembar observasi lapangan. Tahap 2 pengukuran kualitas air di sekitar lahan. Pengambilan sampel air dikoleksi dari sumber yang relevan, seperti parit, sumur dangkal, atau aliran sungai kecil. Pengukuran parameter kualitas air, multitester 5-in-1 digunakan untuk mengukur parameter kualitas air, meliputi total dissolved solids, TDS, electrical conductivity, EC, salinitas, suhu, serta pH. Pencatatan hasil, seluruh data hasil pengukuran dicatat secara lengkap dan sistematis pada lembar observasi. Tahap 3 identifikasi bioindikator vegetasi terhadap pH tanah. Observasi vegetasi, jenis tumbuhan diamati pada radius kurang lebih 3 meter dari titik pengukuran pH tanah. Pencatatan data vegetasi,
Nama tumbuhan serta kelimpahan dominan dicatat secara sistematis pada lembar observasi. Klasifikasi vegetasi, vegetasi dikelompokkan berdasarkan preferensi pH tanah, yaitu kategori asam, netral, atau basa. Analisis hubungan, data vegetasi yang diperoleh dianalisis dengan mengaitkan preferensi tumbuhan terhadap nilai pH tanah. Interpretasi ekologi, dilakukan interpretasi mengenai kesesuaian vegetasi dengan kondisi tanah, sehingga diperoleh gambaran bioindikator terhadap tingkat keasaman tanah. Nilai pH pada ketiga titik berada pada kisaran 5,0 sampai 5,5, menunjukkan kondisi tanah yang bersifat asam. Titik 2 memiliki pH tertinggi, 5,5, sedangkan titik 1 dan titik 3 berada pada pH 5,0. Keasaman ini berpotensi memengaruhi ketersediaan unsur hara, aktivitas mikroba, dan mobilitas logam berat dalam tanah. Salinitas menunjukkan variasi yang jelas antar titik, dengan nilai tertinggi pada titik 3, 18 ppt, diikuti titik 1, 16 ppt, dan terendah pada titik 2, 12 ppt. Perbedaan ini mencerminkan variasi tekanan osmotik yang dapat memengaruhi kemampuan tanaman menyerap air serta toleransi terhadap stres garam, dan kemungkinan terkait akumulasi mineral atau kondisi hidrologis setempat. Nilai TDS pada titik 1, 809 mg per liter, dan titik 3, 807 mg per liter, lebih tinggi dibandingkan titik 2, 707 mg per liter. Pola ini konsisten dengan salinitas dan EC, menunjukkan konsentrasi ion terlarut yang lebih besar pada titik 1 dan 3, yang dapat berasal dari mineral terlarut, residu pupuk, atau proses pelindian tanah. EC pada titik 1 dan titik 3, 9 mikrosiemens per cm, juga lebih tinggi dibandingkan titik 2, 6 mikrosiemens per cm, mengindikasikan tingkat ionisasi yang lebih besar pada kedua titik tersebut. Parameter ini penting dalam menilai kesuburan tanah dan potensi akumulasi garam yang dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman. Suhu tanah relatif stabil pada seluruh titik, berkisar antara 8,04 derajat Fahrenheit sampai 8,13 derajat Fahrenheit atau 13,26 sampai 13,31 derajat Celcius. Konsistensi ini menunjukkan kondisi lingkungan yang homogen selama pengukuran, sehingga interpretasi parameter fisik kimia lainnya tidak dipengaruhi oleh variasi termal. Terima kasih atas perhatian dalam menyimak presentasi ini. Dengan demikian, sesi pemaparan kami dinyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.